kubanggakan. Meskipun di masa pandemi kita belum bisa bertatap muka, saya harapkan kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, hal ini Pak juga akan menyampaikan mengenai materi karawitan, yaitu mengenai padet. Ya, padet itu di dalam karawitan yang pertama adalah susunan nada dalam suatu laras yang dapat menimbulkan suasana, artinya suasana dalam gending. Nah, gending itu ada yang bernuansa atau bersuasana sedih, gagah, agung, dan gembira. Nah, ini hubungannya dengan mata. Nah, mata gending ini pun juga tergantung fungsinya. Kalau gending itu untuk adegan sedih, contohnya Abimanyu gugur ketika Sinta diculik Rahwana sehingga kesedihannya tidak bisa bertemu dengan sang Rama. Nah, itu menggunakan gending yang berwatak sedih. Kemudian kalau di Pasewakan Agung atau pertemuan raja dengan para senopati, patih, kemudian prajurit, nah itu nanti menggunakan gending yang berwatak agung. Kemudian pada saat goro-goro atau adegan Semar, Gareng, Petruk, Bagong menggunakan gending-gending yang berwatak gembira, seperti itu. Nah, kalau di dalam karawitan ada pengertian lain, yaitu pembagian tugas nada di dalam lagu pada suatu laras. Nah, itu nanti hubungannya tugas nada, nada siji, nada loro, nada telu memiliki fungsi, karena itu juga berhubungan dengan wilayah nada. Itu pengertian padet secara singkat ya. Kemudian kita lanjutkan materinya, yaitu macam-macam laras dan padet di dalam karawitan. Nah, di dalam karawitan laras ada dua macam, yaitu laras slendro dan laras pelok. Ya, laras slendro memiliki tiga macam padet, yaitu padet 6, padet songo, dan manyuro. Kemudian kalau laras pelok memiliki tiga padet juga, yaitu padet 5, padet 6, dan padet barang. Nah, kalau di dalam laras slendro 6 dan slendro manyuro memiliki wilayah nada. Nah, itu dari nada lu kecil sampai 6 bawah. Nah, loro cinem mo loro cinem. Itu kalau untuk wilayah nada laras slendro padet 6 dan slendro padet manyuro. Kalau slendro padet songo wilayah nadanya dari nada 2 kecil sampai 5 bawah. Nah, ini turun satu nada. Rocinem moluro cinemo. Nah, lebih enteng nadanya. Monem ciro lumo nem ciro. Seperti itu. Nah, kalau di dalam laras pelok memiliki tiga macam padet, yaitu antara pelok padet 5 dan pelok padet 6. Ini contohnya pelok barang ini. Luropi namo luropi nam pirolu. Kalau pelok barang mono nada 7, kalau pelok 5 nada ji. Nam cirolu monam ji. Kalau pelok 5 mono nada 4. Roci namo pat, roci namo monam ciro pat, monam ciro lu. Kira-kira laras dan padet di dalam karawitan seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai daftar singkatan dalam karawitan. Ini sebenarnya untuk memudahkan aja supaya penulisan itu lebih enak ya. Contohnya lancaran itu LNC, ketawang itu KTW, ladrang itu LDR, pelok ya PL, slendro ya SL,
pelok barang ya PLBR seperti itu, buko ya umpak. Nah, itu adalah daftar singkatan untuk mempermudah. Sebenarnya untuk mempersingkat. Contohnya ini, kalau Sriwidodo laras pelok padet barang kalajengaken Ketawang Puspawarna laras pelok padet barang. Nah, ini kan terlalu panjang. Belum lagi yang gending-gending yang ketok loro kerep loro papat yang lebih besar lagi, dan sistem perabot atau disambung-sambung kan tentunya kan panjang. Nah, gunanya penyingkatan seperti itu. Sriwidodo, LDR, LRS, PL, PTT, BRG, KAL itu kalajengaken, KTW, Puspawarna. Yang penting nama lagu atau nama gending tidak boleh disingkat, harus tetap Sriwidodo ya Sriwidodo. Kalau Mugi Rahayu ya Mugi Rahayu. Gambir Sawit ya Gambir Sawit, seperti itu. Nah, di dalam karawitan kita kenal juga mengenai sruti. Nah, sruti itu adalah suara antara atau suara antara, atau disebut juga jarak nada atau juga interval. Jadi jarak nada antara nada satu dengan nada berikutnya, itulah yang dinamakan sruti. Nah, sruti di dalam laras slendro berbeda dengan laras pelok. Kalau laras slendro itu hampir sama rata, ya. Nadanya seperti ini. Ji, ro, lu, mo, nam, ji. Datar kan? Karena hampir sama rata. Jaraknya hampir sama rata. Ji, nam, mo, lu, ro, ji, nem. Itu jaraknya 240 sen kira-kira. Jadi dalam satu interval atau satu oktav itu 1200. Beda dengan laras pelok. Namo luro ji, jiro lu, dekat, lupat agak jauh, jaraknya 210. Kalau yang tadi 156. Jiro lupat monem piji. Nah, lu komo jauh karena ada nada 4. Lu mo nem, nem ke ji jauh lagi, nem ji karena ada nada 7. Ji nem. Kalau disebutkan ji pinemo pat loro ji. Nah, itu kalau di dalam laras pelok itu tidak sama rata karena ada 186 sen dan 210 sen. Itu ada 7, 156, 210, 156, 210 dan 156. Meskipun sama-sama 1200 dengan slendro, tetapi kalau pelok tidak sama rata. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian satu bab lagi yaitu mengenai embat. Nah, embat di dalam karawitan itu adalah perbedaan tinggi rendahnya nada gamelan antara gamelan satu dengan gamelan yang lain. Contoh saja gamelan SMP Negeri 1 dengan SMP Negeri 4 tentunya tidak akan sama rata, tidak akan sama embatnya. Karena apa? Beda pembuat, beda bahan, dan juga pengaruh dari cuaca alam. Beda pembuat antara empu satu dengan empu yang lain, itu kemampuan dalam membuat, kemampuan dalam melaras gamelan, menentukan nada itu pasti tidak akan sama, itu jelas. Kemudian segi bahan, pencampuran antara tembaga, timah, nah itu pencampurannya juga akan berbeda. Karena apa hubungannya dengan keuangan? Nah, misalkan uangnya banyak, tentunya bahannya juga bagus dan nanti dijual mahal. Nah, kalau gamelannya itu dibuat dari bahan yang murah, tentunya harganya juga lebih murah. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi pada kualitas gamelan. Selain itu juga cuaca. Nah, gamelan itu sangat terpengaruh dengan cuaca. Misalkan
cuaca yang sangat panas itu nanti nada gamelan itu akan berubah menjadi tinggi. Kemudian sering ditabuh. Nah, dengan gamelan yang tidak sering ditabuh itu juga akan pengaruh. Kalau gamelan itu sering ditabuh lebih enak, sering dibunyikan itu lebih enak. Tapi kalau gamelan itu tidak pernah dibunyikan, ketika cuaca alam yang berubah-ubah itu pasti embatnya akan berubah, sehingga gamelan itu perlu diservis dengan cara dilaras kembali, disesuaikan adanya. Karena embat gamelan itu pengaruh dengan vokal. Kalau embatnya itu enak, nembang juga enak. Contohnya seperti ini. Rojinemo lurojinemo. Beda kalau gamelannya biru. Nah, itu suara dari penembang pun juga jadi nggak enak, sehingga antara suara gamelan dengan suara manusia atau penembang tidak sinkron. Itulah di dalam karawitan seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi mengenai teknik tabuhan bonang barung, bonang penerus dan saran penerus ya. Bonang barung itu di dalam buko biasanya menggunakan teknik balung. Balung itu sesuai nada, sesuai dengan nada di dalam teksnya itu. Misalkan lu ciluro monem ciro cinem patmo, ya ditabuh satu. Kalau dua nada ditabuh namanya sudah lain lagi. Nah, kalau irama tanggung bonang barung menggunakan teknik mipil lombo ya, setiap dua nada ditabuh dua kali. Contohnya luji. Kalau luro kalau monem seperti itu. Nah, kalau mipil rangkep itu untuk irama dadi itu dua kali lipatnya. Luji, cuma ji yang kedua tidak ditabuh supaya memberi kesempatan pada balungan itu supaya terdengar. Luji luro monem ciro seperti itu. Itu adalah teknik mipil lombo dan mipil rangkep. Kemudian kalau bonang penerus itu meneruskan dari tabuhan bonang barung. Kalau bonang barungnya mipil lombo, bonang penerusnya mipil rangkep. Sama, lucilu lurolu monem seperti itu. Nah, tetapi kalau di saat irama dadi bonang barungnya mipil rangkep, bonang penerusnya mipil rangkep nikeli. Nah, lebih cepat lagi. Jadi lucilu lurolu. Nah, monem ciro. Nah, itu kalau bonang penerus. Kemudian kalau ada nada yang kembar, nada yang sama, misalkan momo nem itu teknik gembyang. Mombyang seperti ini. Kalau nem, kalau ji, nah, nem yang mombyang lumbyang lumbyang. Nah, seperti itu. Itu kalau di dalam teknik gembyang. Kemudian lagi teknik saran penerus yaitu nacah lombo dan nacah rangkep. Kalau nacah lombo itu dua nada ditabuh dua kali. Kalau bonang tadi luji, kalau ini beda. Nah, lulu cici. Nah, luro ini lulu roro seperti itu. Nek monem monem itu. Itulah teknik tabuhan saran penerus. Nah, kalau rangkep, nacah rangkep dua kali lipatnya lagi. Luji menjadi lulu cici. Kalau luro lulu roro. Nek monem. Nah, seperti itu ya anak. Tolong dipelajari kembali mengenai materi padat, sluti dan embat dan tabuhan gamelan. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.